Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Alfiansyah, NPM 1950502097 dari kelas B S1 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan metrologi. Ungkapan Lord Kelvin pada tahun 1883, "When you can measure what you are speaking about and express it numbers, you know something about it. But when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a major and unsatisfactory kind." Artinya, ketika Anda dapat mengukur apa yang Anda katakan dan dapat mengekspresikannya dalam bentuk angka-angka atau jumlah, berarti Anda tahu banyak tentang apa yang Anda katakan. Tetapi ketika Anda tidak dapat mengukur dan mengekspresikan dalam bentuk angka-angka apa yang Anda katakan, berarti pengetahuan Anda tentang apa yang Anda katakan adalah sangat lemah dan merupakan sesuatu yang tidak memuaskan. Metrologi industri menurut Kristanto pada tahun 2018 mengatakan bahwa metrologi industri adalah sama dengan metrologi geometrik, yaitu salah satu bidang ilmu yang membahas tentang pengukuran geometri suatu produk. Hal ini akan berkaitan erat dengan hasil produk yang presisi dalam setiap proses produksi. Metrologi industri atau metrologi geometrik adalah ilmu dan teknologi untuk melakukan pengukuran karakteristik geometrik dari suatu produk atau komponen mesin peralatan dengan alat dan cara yang tepat sedemikian rupa sehingga hasil pengukurannya dianggap sebagai hasil yang paling mendekati geometri sesungguhnya dari komponen mesin yang bersangkutan. Jadi metrologi industri lebih difokuskan pada pengukuran geometri suatu produk, dilakukan dengan cara, metode, teknologi, dan alat yang tepat atau memenuhi ketentuan standar yang berlaku agar hasilnya pengukuran mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Untuk apa? Untuk menghasilkan produk yang presisi. Karakteristik geometrik. Kenyataannya kita tidak mungkin bisa membuat suatu produk dengan karakteristik geometrik yang ideal lagi sempurna. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain: yang pertama, pemilihan metode pengukuran geometri yang kurang tepat. Yang kedua, penyetelan setting mesin perkakas. Yang ketiga, keausan pahat atau peralatan perkakas pemotong. Yang keempat, gerakan mesin perkakas. Yang kelima, perubahan temperatur. Dan yang keenam, besarnya gaya pemotongan, dan lain-lain. Karakteristik fungsional. Selain karakteristik geometrik, kita juga perlu mengetahui karakteristik fungsional. Sebuah mesin atau peralatan atau komponen umumnya didesain dan dirancang untuk bisa melakukan fungsi tertentu. Hal ini berarti mesin atau peralatan atau komponen tersebut mempunyai karakteristik fungsional. Karakteristik fungsional ini salah satunya ditentukan oleh karakteristik geometrik. Lazimnya, karakteristik geometrik dibuat oleh si perancang yang dituangkan di dalam gambar teknik. Lantas, apa hubungan antara karakteristik geometrik dengan karakteristik fungsional? Hubungannya adalah karena karakteristik fungsional ini salah satunya ditentukan atau dipengaruhi oleh karakteristik geometrik. Maka jika kita hendak menginginkan kualitas fungsional terpenuhi dengan baik, kualitas geometrik juga harus diperhatikan dengan baik. Artinya apa? Artinya karakteristik geometrik harus diusahakan seideal mungkin. Untuk mendapatkan hal tersebut, kita harus meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Misalnya, pada saat proses pengukuran yang dilakukan.
terkait metode dan alat. Namun karakteristik fungsional sebuah mesin atau peralatan atau komponen tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik geometrik saja. Ada pula karakteristik material yang berpengaruh. Karakteristik material itu berupa apa? Berupa kekuatan, kekerasan, struktur, metalografi, dan lain-lain. Kemudian metode perakitan, assembling juga berpengaruh. Hal ini karena biasanya mesin atau peralatan atau komponen terdiri dari beberapa bagian yang masih perlu dirakit. Demikian pula dengan cara pemakaiannya. Mesin akan berfungsi dengan baik jika digunakan baik dan benar. Ini saya akan membahas kaitannya dengan terminologi. Mohon maaf, di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi pengukuran. Yang pertama itu ada ketelitian, akurasi. Istilah ketelitian selalu dikaitkan dengan hasil pengukuran yang mengacu pada benda yang diukur. Semakin mendekati antara hasil pengukuran dengan ukuran benda kerja yang diukur, maka dikatakan semakin teliti. Perbedaan antara hasil pengukuran dengan ukuran benda yang diukur sering disebut dengan kesalahan sistematis atau systematic error. Semakin kecil kesalahan sistematis ini, maka proses pengukuran yang dilakukan semakin teliti. Yang kedua, ada ketepatan, precision. Sebuah pengukuran dikatakan tepat atau presisi jikalau telah dilakukan pengukuran secara berulang atau berkali-kali dan menghasilkan nilai pengukuran yang hampir sama jika dibandingkan dengan nilai rata-rata pengukurannya. Yang ketiga, ada ukuran dasar, basic size. Ini merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak memiliki harga batas atau toleransi. Walaupun harga sebenarnya dari suatu objek ukur tidak pernah diketahui, namun secara teoritis ukuran dasar tersebut dianggap sebagai ukuran yang tepat atau ukuran yang paling tepat. Mohon maaf. Yang keempat, ada harga batas, limit. Ini merupakan dimensi atau ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan pada suatu komponen di atas dan di bawah ukuran dasar atau basic size. Dalam metrologi, harga batas ini dibagi menjadi dua, yaitu harga batas atas dan harga batas bawah. Yang kelima, ada kelonggaran atau clearance. Ini adalah perbedaan ukuran pasangan suatu komponen antara satu komponen dengan komponen lainnya. Misalnya, proses dan lubang. Kelonggaran terjadi jika dimensi terluar dari poros lebih kecil dibandingkan dengan dimensi terdalam dari lubang. Oke. Selanjutnya kita akan membahas kaitannya dengan toleransi, batasan, dan suaian. Toleransi ukuran, dimensional tolerance, merupakan perbedaan ukuran antara kedua harga batas to permissible limit yang diizinkan. Artinya ada perbedaan selisih antara besarnya ukuran maksimum dan minimum. Harga batas atau batasan limit atau harga batas atau batasan atau limit merupakan ukuran dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan pada suatu komponen di atas atau di bawah ukuran dasar atau basic size. Suaian atau fit adalah hubungan yang terjadi yang ditimbulkan karena adanya perbedaan ukuran sebelum komponen atau parts yang akan dirakit, assembled. Tentang suaian, ada 3 jenis suaian, yaitu yang pertama, suaian longgar atau clearance fit. Selalu akan menghasilkan kelonggaran clearance karena daerah toleransi lubang selalu terletak di atas toleransi poros. Yang kedua,
ada suaian paksa, interference fit. Suaian paksa selalu akan menghasilkan kerapatan atau interference karena daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah toleransi poros. Yang ketiga, ada suaian pas, transition fit. Sesuaian pas yang dapat menghasilkan kelonggaran maupun kerapatan karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling berpotongan atau sebagian saling menutupi. Cara penulisan toleransi, penulisannya pun ada aturannya. Lubang, yang pertama itu pada lubang. Penyimpangan bawah pada lubang diberi notasi EI, huruf kapital. Yang kedua, penyimpangan atas pada lubang diberi notasi ES menggunakan huruf kapital. Kemudian penulisan pun pada poros itu juga ada aturannya. Yang pertama itu penyimpangan bawah pada poros diberi notasi EI menggunakan huruf kecil. Yang kedua, penyimpangan atas pada poros diberi notasi ES menggunakan huruf kecil. Cara penulisan toleransi dengan menuliskan nilai ukuran maksimum atau batas ukuran atas dan minimumnya batas ukuran bawah secara langsung. Ukuran maksimum dituliskan atas ukuran minimum. Dengan menuliskan ukuran dasar beserta harga-harga penyimpangannya, penyimpangan atas dituliskan di sebelah atas penyimpangan bawah dengan jumlah angka desimal yang sama kecuali untuk penyimpangan 0. Ini berlaku baik untuk poros maupun lubang. Jika toleransi terletak simetri terhadap ukuran dasar, harga penyimpangan cukup ditulis sekali saja dengan didahului tanda plus minus. Dengan menggunakan simbol, huruf dan angka sesuai standar. Misal, kita menggunakan standar ISO. Pada 45 G7. 45 G7 itu artinya apa? Artinya suatu poros dengan ukuran dasar 45 mm, kemudian posisi daerah toleransi atau penyimpangan terhadap ukuran dasar mengikuti aturan kode huruf G kecil. Kemudian besar harga toleransinya mengikuti aturan kode angka 7. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan mata kuliah metrologi. Apabila saya dalam menyampaikan banyak kesalahan, saya memohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Thanks for watching. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.